Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Afifah Huriati, dosen psikologi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya melihat potret pemuda hari ini itu buram, kalau tidak dikatakan rusak. Sebenarnya masalah pemuda hari ini tidak hanya melanda negeri kita Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara maju atau negara-negara modern. Negara-negara tersebut secara tingkat ekonomi dikatakan sejahtera, tapi tidak sejahtera secara mental. Misalkan saja, saya mendapatkan data ada 5 negara yang memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi. Yang pertama di Korea Selatan, kemudian di Jepang, kemudian di Amerika, di Rusia, serta di Eropa. Kalau dikategorikan, setidaknya ada 3 isu masalah remaja hari ini, yaitu terkait dengan masalah perilaku, kemudian masalah kesehatan mental, dan masalah pemahaman agama yang rendah. Contoh dari adanya permasalahan perilaku seperti tawuran tadi disebutkan ya, kemudian perundungan, kemudian narkoba, pornografi. Demikian juga dengan masalah kesehatan mental, hari ini kita dapati data terkait dengan adanya kasus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang bunuh diri ya. Kemudian juga beberapa data mengatakan bahwa kesehatan mental itu terjadi sangat tinggi di Indonesia, di mana kasus depresi juga meningkat, kemudian perilaku self harm juga meningkat. Selain itu, kalau kita lihat beberapa kasus juga banyak pemuda yang juga jauh dari agama, bahkan mereka menyatakan agnostik. Nah, ini sangat memprihatinkan berhubung Indonesia di tahun 2045 akan mengalami bonus demografi. Artinya, generasi muda diharapkan dapat berkontribusi pada negara. Namun, alih-alih dapat berkontribusi, jika faktanya di Indonesia generasi mudanya seperti itu. Bahkan hal ini akan menjadi beban negara. Ini sangat memprihatinkan. Kalau kita melisik lebih dalam, maka akar masalahnya hari ini adalah diterapkannya ideologi mainstream, yaitu kapitalis sekuler liberal, di mana perilaku individu sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya terhadap kehidupan, juga dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungannya atau bi'ah. Nah, cara pandang generasi muda hari ini sangat dipengaruhi oleh ideologi mainstream itu tadi, di mana mereka melakukan perilaku dengan atas nama kebebasan. Kemudian mereka juga memisahkan agama dari kehidupan mereka, sehingga ketika mereka punya masalah, maka yang terpikirkan oleh mereka adalah bunuh diri. Jadi tidak dikembalikan bagaimana tuntunan agama. Dan terjadinya miskonsepsi ya, pada makna pemuda itu sendiri. Seorang psikolog dari barat, Stanley Hall, mengatakan bahwa pemuda atau mereka mengenai dengan remaja itu adalah fase yang dikenal dengan storm and stress. Artinya pada fase ini remaja mengalami fase tekanan dan badai, atau badai dan tekanan. Padahal itu semua kalau dilihat secara historis bagaimana konsep ini dikemukakan, latar belakangnya Stanley and Hall melakukan riset pada remaja-remaja Yahudi di Amerika, di mana pada saat itu adalah masyarakat industri, dan ini disebabkan adanya tatanan sosial. Menurut Dr. Khalid Saltut bahwa dengan diterapkannya sistem kapitalis liberal ini menjadi masalah bagaimana remaja-remaja pada saat itu mengalami tekanan dan badai. Dan ternyata miskonsepsi bahwa pemuda
itu dikatakan sebagai remaja yang mengalami badai dan tekanan, hari ini pun divalidasi baik oleh orang tua ataupun masyarakat, dimana ketika mereka melakukan tadi kenakalan ya, tidak masalah, itu dianggap wajar karena mereka pada tahapan dalam pencarian jati diri. Mereka bingung atas peran mereka di masyarakat, dan secara emosi mereka juga belum dikatakan stabil. Nah, jadi ketika ada pelaku remaja yang mengalami bunuh diri atau depresi, itu memang kondisinya mereka dalam kondisi galau, atau mereka juga dikatakan sebagai fase yang berontak dan agresif, sehingga ketika ada perilaku tawuran ya atau pemerkosaan, lagi-lagi itu dianggap sebagai sebuah kewajaran, padahal itu tidak wajar. Ya, peradaban barat itu dibingkai oleh adanya sistem kapitalis sekuler liberal, di mana sistem kapitalis sekuler liberal ini menyebabkan remaja jauh dari kehidupan beragama, dan mereka melakukan kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku tanpa kontrol. Selain itu juga ini menjangkiti tidak hanya pada generasi muda itu sendiri, tapi juga pada masyarakat, ya, di mana kontrol masyarakat juga menjadi lemah. Dan tentu saja pada sistem negara pun juga tidak ada sistem yang mendukung bagaimana remaja seharusnya berperilaku. Jadi ini menjadikan sistem ini menggerus potensi pemuda hari ini yang menjauhkan mereka dari fitrahnya, yaitu memiliki potensi yang seharusnya dapat berkontribusi pada negara. Ya, miskonsepsi barat itu kan sampai sekarang jadinya divalidasi dan ditolerir. Sementara dalam Islam, konsep yang benar menurut Al-Quran dan hadis adalah berkonotasi positif. Jadi dalam konsep pemuda dalam Islam tidak mengenal remaja, ya. Tetapi ketika peralihan fase anak-anak, ketika mereka sudah mengalami pubertas, maka mereka dikatakan fase akil balik, di mana akil artinya secara akal dia sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sementara balik tadi sudah terjadi perubahan-perubahan yang ada pada tubuh, dan saat itulah mereka dikenai beban hukum, ya. Dan mereka juga diharapkan baik oleh orang tua ataupun masyarakat bahkan negara untuk menjadi sosok yang memiliki tanggung jawab. Karena kalau kita lihat ke belakang secara historis, pemuda dalam Islam itu luar biasa, ya. Jadi digambarkan istilah pemuda itu dikenal dengan istilah as-sabab, kemudian fatan, kemudian al-quwah. Jadi konotasinya adalah kekuatan. Dan fase ini merupakan rentang kekuatan dan optimal, ya, baik secara fisik, kemudian pemikiran, secara biologis. Dan oleh karena itu Al-Quran maupun hadis selalu memberikan makna yang positif yang mengenai pemuda, seperti pemuda kafi, ya. Jadi karakter pemuda yang memiliki ketaatan kepada Allah, kemudian juga memiliki karakter yang kritis, seperti kita dapati pada pemuda Ibrahim. Dan kalau kita dapati juga secara historis bahwa pemuda-pemuda di generasi diterapkannya Islam, maka kita akan mendapatkan pemuda-pemuda yang mampu menjadi komandan perang, menjadi duta, ya, seperti Mus'ab bin Umair, atau juga bagaimana Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang Al-Fatih yang sebenarnya secara usia dikategorikan sebagai pemuda yang usianya masih belasan atau puluhan tahun. Demikian. Iya, jadi yang perlu dilakukan adalah mengganti potret buruk dengan potret yang tentu saja cemerlang. Dan akar masalahnya adalah perlu kita cabut, ya, sedalam-dalamnya, yaitu kita mengganti sistem kapitalis sekuler liberal dengan sistem Islam. Kenapa? Karena hanya Islamnya lah yang mampu
memiliki aturan yang sangat lengkap, yaitu diterapkan Islam Kafah. Dan Islam Kafah ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah dan juga memiliki berbagai aspek kehidupan seperti mengatur sistem sosial, kemudian sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan juga sistem politik dan bermasyarakat. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mencetak generasi emas? Maka kita harus menjadikan sistem yang bernas, yang mampu mencetak generasi-generasi emas seperti yang pernah terjadi di abad sebelumnya. 13 abad Islam dapat menghasilkan generasi yang cemerlang atau mumpuni. Demikian.